Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Marsawidat. Di sini saya akan menjelaskan laporan kerja praktik yang telah saya lakukan dengan judul Studi Produk Newscentric sebagai Aset Strategis Pertumbuhan Bisnis Digital di PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil perusahaan. Profil perusahaan dari PT Telkom Indonesia Persero adalah BUMN pemimpin pasar di industri telekomunikasi Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan layanan digital. Dengan 52,09% saham dimiliki pemerintah dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom berperan strategis membangun infrastruktur dan layanan digital guna mempercepat transformasi digital nasional, berdiri sejak 6 Juli 1965 sebagai PN Telekomunikasi. Telkom kini mengelola 12 anak perusahaan di berbagai sektor untuk memperkuat portofolio bisnis dan memberi manfaat bagi investor serta masyarakat. Lalu di sini saya juga akan membahas divisi Digital Connectivity Service atau bisa disingkat DCS. DCS adalah unit yang mengembangkan layanan konektivitas digital generasi mendatang atau bisa disebut Next Generation Digital Connectivity dengan fokus pada keandalan, kecepatan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. DJS mengelola 4 kategori utama produk, yaitu communication, internet, datacom, dan juga wireless, yang mencakup layanan seperti host PBX, Astinet, Indibis, Newcentrix, dan juga Wi-Fi ID, sekaligus mendorong inovasi melalui teknologi SD-WAN, data center, cloud connectivity, mobile private network, multi-access edge computing, dan fixed wireless access. Layanan ini meningkatkan kecepatan, kapasitas, keamanan, serta ketahanan jaringan, memberi manfaat bagi berbagai sektor industri, termasuk perbankan dan perusahaan yang melakukan digitalisasi. Keberadaan DCS menjadi langkah strategis Telkom untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital berkelanjutan, ekonomis, dan inklusif, memperkuat posisinya sebagai pemimpin ekosistem digital nasional. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi Telkom Indonesia. Visi dari Telkom Indonesia adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Ini ini tercermin merefleksikan arah strategis perusahaan dalam melakukan transformasi menuju entitas digital yang tidak hanya berorientasi pada kekuatan korporasi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Telkom berupaya menjadi pemimpin industri telekomunikasi digital yang mengedepankan nilai inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam setiap inisiatif bisnisnya. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan misi dari Telkom Indonesia. Misinya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Lalu yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Lalu di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari Telkom. Struktur organisasi Telkom Indonesia termasuk struktur organisasi fungsional. Pada struktur ini, pembagian tugas dan tanggung jawab dibedakan berdasarkan fungsi atau bidang pekerjaan seperti keuangan jaringan, pengembangan bisnis, SDM, IT, hingga layanan internasional. Setiap direktur membawahi bidang fungsinya masing-masing dan bertanggung jawab kepada direktur utama. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang struktur perusahaan. Struktur perusahaan Telkom Indonesia menggunakan bentuk struktur organisasi holding dengan model multi-subsidiary. Dalam model ini, Telkom Indonesia berperan sebagai perusahaan induk yang memiliki kepemilikan saham mayoritas di berbagai anak perusahaan. Setiap anak perusahaan beroperasi di lini bisnis yang berbeda, seperti layanan telekomunikasi seluler melalui Telkomsel, infrastruktur menara melalui Mitra Tel, layanan data center melalui New Tradisi, serta berbagai layanan lainnya seperti satelit, konten digital, dan properti. Lalu strategis bisnis Telkom Indonesia. Yang pertama, transformasi digital dan Five Blood Move. Telkom Indonesia menjalankan strategi transformasi digital melalui 5 langkah strategi, yaitu integrasi IndiHome ke Telkomsel atau FMC untuk B2C, pembentukan infrastruktur untuk optimalisasi jaringan serat optik, konsolidasi pusat data melalui New Tradisi,
pengembangan layanan B2B lewat Telkom Sigma dan DigiServe, serta pendirian Digico untuk inovasi digital. Lalu fokus strategis 2024 Telkom Indonesia adalah menekankan sinergi B2C melalui FMC, penguatan kapabilitas B2B, dan prioritas pada program bertambah tinggi dengan prinsip kepatuhan dan mitigasi risiko. Tiga program utama meliputi pendekatan berbasis data untuk memahami pelanggan, efisiensi portofolio, dan kemitraan strategis, serta pemenuhan talenta yang sesuai kebutuhan. Penguatan tata kelola dan budaya organisasi juga adalah strategi bisnis Telkom Indonesia. Telkom memperkuat tata kelola dan budaya organisasi melalui program 100 hari kerja, manajemen baru, dan internalisasi nilai akhlak. Fokusnya adalah percepatan transformasi, penerapan standar tata kelola global, pembentukan organisasi adaptif, serta pengembangan budaya layanan unggul. Lalu aspek manajemen praktik. Yang pertama, aspek manajemen prediksi. Menyediakan produk dan layanan telekomunikasi untuk segmen enterprise, B2B, B2G, B2B, B2C, wholesaling. Menyediakan produk dan layanan telekomunikasi untuk segmen consumer. Mengacu pada SOP dan manajemen risiko untuk menjaga kualitas, efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan. Fokus pada integrasi layanan teknologi terkini dan dukungan transformasi digital nasional. Yang kedua di aspek manajemen praktik ini adalah aspek manajemen keuangan. Di sini ada strategi keuangan berorientasi pada pembentukan digital company atau Digico untuk memperluas pasar B2B dan B2C, serta memperkuat portofolio digital. Di tahun 2024, belanja modal sebesar 22% pendapatan difokuskan kepada mobile, fixed broadband, data center, dan cloud, dan infrastruktur. Fokus pada pertumbuhan berkelanjutan melalui optimalisasi investasi, monetisasi aset, dan tata kelola risiko. Yang ketiga, aspek manajemen pemasaran. Aspek manajemen pemasaran, Telkom fokus memperkuat posisi kompetitif lewat inovasi produk, layanan digital, dan kolaborasi ekosistem. Tahun 2024 menghadapi persaingan ketat IndiHome B2C, memperkuat segmen enterprise, mempertahankan dominasi wholesale, mengembangkan konten digital dan e-commerce, serta meningkatkan infrastruktur dan layanan pelanggan. Lalu yang keempat, aspek sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi pemasaran produk Telkom, penguatan tim Telkom regional, dan pelatihan tenaga penjualan B2C. Lalu, peningkatan produktivitas di segmen enterprise dan percepatan penguasaan keahlian di setiap vertikal industri. Membangun SDM adaptif, berdaya saing tinggi, dan relevan dengan kebutuhan industri. Lalu lingkup unit kerja praktik yang saya lakukan. Lokasi unit kerja praktek saya adalah di Telkom Vital Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Kebon Sirih nomor 36 Gambir, Kecamatan Gambir. Lalu lingkup penugasan saya adalah di Telkom Indonesia mencakup analisis dan pengelolaan produk data center serta jaringan, khususnya positioning Datacom, New-Centrix, dan SD-WAN untuk menilai daya saing, diferensiasi, dan potensi pasar. Pekerjaan juga meliputi pengelolaan data untuk database chat AI Telkom yang memberikan informasi terstruktur tentang produk Datacom. Lalu resistensi internal. Proses kerja praktik dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni 2025 hingga 4 Agustus 2025. Selama periode tersebut, jadwal kerja yang dijalankan mengikuti ketentuan dari perusahaan, yaitu dimulai pukul 8 hingga jam 5 sore. Dengan hari kerja mengikuti hari operasional Telkom Indonesia, yaitu Senin hingga Jumat. Lalu di sini ada kajian teoritis dan relevansi dengan praktek. Yang pertama adalah teori dari Kotler dan Keller. Teori ini mendefinisikan positioning sebagai upaya strategis merancang penawaran dan citra agar unik di benak konsumen. Analisis positioning New-Centrix pada kerja praktik mencakup identifikasi keunggulan unik, pemetaan persepsi pelanggan, dan evaluasi pesaing. Kegiatan seperti pemaparan produk oleh DCS dan CFU jadi penerapan nyata teori ini, mendukung pembentukan citra dan strategi komunikasi produk berbasis data serta diferensiasi. Lalu ada teori dari Anderson dan Naurus di tahun 2024. Teori ini menjelaskan tentang pemasaran B2B relevan dengan analisis positioning New-Centrix karena mempertimbangkan perspektif berbagai pihak dalam mengambil keputusan, menekankan hubungan jangka panjang, penyelesaian solusi, dan kejelasan nilai. Penerapan teori ini terlihat pada pemaparan produk DCS dan juga CFU. Lalu yang ketiga ada
teori dari Davenport dan Bernanke. Teori ini menyatakan bahwa integrasi AI dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi beban kerja, dan memperbaiki pengalaman pelanggan. Hal ini tercermin dalam kegiatan input data untuk database chatbot AI Besti Telkom yang mendukung pengembangan NLP guna memberikan respon cepat, akurat, dan personal. Lalu di sini saya akan menjelaskan workflow dari Telkom. Alur kerja ini menggambarkan proses bagaimana produk baru yang dikembangkan oleh DCS atau Digital Connectivity Service diperkenalkan hingga digunakan dalam interaksi dengan klien. Proses dimulai ketika DCS mengembangkan produk baru dan menyiapkan materi pendukung. Produk kemudian disosialisasikan kepada CFU atau bisa disebut Customer Facing Unit sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan klien. Jika CFU sudah memahami produk, mereka dapat langsung bertemu klien. Namun jika belum, CFU diarahkan untuk mempelajari produk melalui katalog online atau chatbot AI Bestie. Apabila masih ada hal yang belum dia pahami, CFU dapat berdiskusi langsung dengan DCS. Saat bertemu klien, CFU mungkin memerlukan konfirmasi tambahan dari DCS terkait kebutuhan konsumen. Dalam kondisi tertentu, DCS juga bisa ikut serta mendukung penjelasan langsung kepada klien. Setelah semua tahapan selesai, dilakukan evaluasi dan pengelolaan umpan balik untuk memperbaiki proses di masa mendatang. Lalu di workflow ini memiliki kelebihan, yaitu struktur proses jelas dan terukur. Dimulai dari persiapan materi, sosialisasi internal, presentasi ke klien, hingga evaluasi. Lalu akses informasi lengkap. Tersedia produk katalog dan chatbot AI Bestie untuk memudahkan CFU memperoleh informasi teknis maupun komersial kapan saja. Kolaborasi antar divisi DCS mendampingi CFU saat presentasi meningkatkan akurasi informasi dan kredibilitas di mata pelanggan. Evaluasi pasca presentasi membantu mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan untuk strategi selanjutnya. Kekurangan dari workflow ini adalah utilitas presentasi awal berpotensi menurun, yaitu pesan ke calon pelanggan kurang meyakinkan dan tidak menonjolkan keunggulan unik dari Nucentrix. Lalu diferensiasi produk menjadi kekurangan tersampaikan. Kenapa ini menjadi kekurangan? Terutama terkait konsep Edge Data Center yang mengedepankan lebih dekat dengan pelanggan. Di tengah persaingan dengan pemain besar seperti DCI dan Equinix, risiko kehilangan peluang penjualan akibat penyampaian nilai produk yang tidak optimal ini juga merupakan kekurangan jika penyampaian pesan tidak tersampaikan secara baik. Lalu rekomendasi yang diberikan untuk memperkuat positioning Nucentrix diperlukan transfer pengetahuan yang lebih terstruktur antar DCS dan CFU melalui pelatihan rutin, materi digital mandiri, dan koordinasi yang memungkinkan CFU menangani akuisisi tanpa selalu menunggu DCS. Evaluasi pasca presentasi dilakukan secara terstandar untuk segera memperbaiki kekurangan. Diperlukan positioning toolkit yang berisi panduan singkat, elevator pitch, keunggulan utama, studi kasus, dan perbandingan kompetitor, dilengkapi materi visual dan storytelling yang menonjolkan Nucentrix sebagai edge data center yang dekat dengan pengguna. Lalu segmentasi pasar difokuskan pada industri prioritas seperti fintech, gaming, dan e-commerce. Dengan materi yang relevan bagi tiap segmen, CFU perlu menjalani simulasi presentasi agar penyampaian pesan lebih natural dan meyakinkan. Setiap masukan pasar dicatat untuk memperbarui materi positioning, memastikan pesan selalu selaras dengan kebutuhan pasar, dan mampu bersaing secara efektif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih jika ada salah kata atau salah penulisan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.